Saudara, hasil undian menempatkan timnas Indonesia berada di grup B bersama Arab Saudi dan Irak pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya tim Garuda kemungkinan besar tidak diperkuat striker andalannya Ole Romeni yang sedang dibekap cedera. Terjawab sudah siapa lawan timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Patrick Kluivert harus bertarung dengan Irak dan Arab Saudi demi tiket langsung ke Piala Dunia. Meski Indonesia menghuni grup sulit, pelatih Patrick Kluivert bilang timnas sudah tahu kekuatan Arab Saudi yang pernah dihadapi di fase grup dan mempersiapkan dengan baik menghadapi dua pertandingan babak keempat termasuk melawan Irak. Well, of course, everybody knows it's a difficult group, but we know Saudi Arabia. We played against them already in the group. Iraq is a very difficult opponent, but the most important thing is to prepare ourselves very good for both games and be prepared to face a difficult moment and stay as a team. Sementara itu, optimisme disampaikan manajer timnas yang bilang timnas bakal lolos langsung ke Piala Dunia. Saat sekarang ini yang harus kita persiapkan, siapapun lawan kita harus fight karena kita menginginkan langsung lolos, tidak harus pakai round 5. Kita harus persiapkan itu dengan baik. Yakin Irak dan Saudi insya Allah akan bisa kita kalahkan. Menurut pengamat sepak bola Wesley Hutagalung, timnas punya kans meladeni Arab Saudi dan Irak asalkan kerangka timnas tidak diganggu dalam mempersiapkan tim. Jangan diganggu-ganggu lagi fondasi dan kerangka tim. Kita masih punya peluang, setidaknya kita bisa mengalahkan Arab Saudi. Harusnya dengan persiapan yang lebih matang, saya pikir ada peluang lah bagi kita. Paling tidak bagi saya adalah meraih peringkat runner-up kalau tidak bisa menjuarai grup. Namun perjuangan timnas Indonesia menjalani babak keempat kualifikasi Piala Dunia menghadapi tantangan. Penyerang andalan Ole Romeni, striker Oxford United, mengalami cedera serius saat berlaga melawan Arema di Piala Presiden kemarin. Di tengah cederanya Ole, sorotan kini tertuju pada Jens Raven. Penyerang diaspora yang kini berseragam Bali United ini kemarin tampil terengginas saat membantai Brunei Darussalam di laga pembuka Grup A Piala AFF U23 2025. Raven tampil menggila dengan mencetak setengah lusin gol. Apakah performa Raven bakal menarik perhatian pelatih timnas senior Patrick Kluivert? Nanti yang memutuskan ya tim kepelatihan. Kepelatihan sudah terjadi, sudah ada Coach Patrick, sudah ada Gerald, ada Frank, ada Coach Nova, ada Simon di sebelah kanan sebagai tentu scouting, lalu juga ada technical advisor dari Jordi. Ya mereka akan melihat seperti apa daripada talenta pool yang ada. Nah ini ya kalau nanti ditanya siapa yang dipilih ataupun ada recovery seperti apa ya nanti kita lihat saja gitu. Anak asuh Patrick Kluivert bakal melawan Arab Saudi dan Irak di babak 4 kualifikasi Piala Dunia. Indonesia dan Arab Saudi berada satu grup saat babak ketiga kualifikasi. Timnas mampu menahan imbang saat main di Saudi dan menang 2-0 saat bermain di Stadion Gelora Bung Karno November 2024. Sementara Irak merupakan lawan satu grup saat menjalani babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu, timnas kalah 2 kali. Kehilangan Ole Romeni bakal memengaruhi daya dobrak timnas Garuda. Apakah Patrick Kluivert akan mencari penggantinya atau bertahan dengan skuad yang ada? Dan saudara, bagaimana kans timnas di babak keempat kualifikasi Piala Dunia? Nanti pada bulan Oktober 2025 kita coba ulas bersama analis sepak bola Gita Suwondo. Selamat malam, Bung Gita. Malam, Radi. Sehat, Bung Gita? Sehat, alhamdulillah. Berat nih kayaknya, tapi kita harus optimis lah ya. Ya. Nah, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya akan paparkan dulu, kita akan lihat dulu ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan lewat grafis di sini. Ini adalah timnas Indonesia yang saat ini mayoritas ya bermain di abroad ya. Ya. Ada Jordi Amat dan kawan-kawan. Nah ini kalau kita lihat calon lawan timnas di babak keempat ini di kualifikasi Piala Dunia ini kan ada Arab Saudi. Tapi kita lihat track recordnya. Arab Saudi ini pernah bermain melawan timnas berapa kali ya? 16 kali. 16 kali. 11 kali menang, Indonesia hanya 1 kali menang dan draw 4 kali. Nah selanjutnya
kita lihat juga informasi selanjutnya di babak selanjutnya atau di informasi selanjutnya, Arab Saudi saat ini berada di peringkat 59 dunia. Itu tentu saja masih di bawah Irak ya. Nanti kita akan bahas juga Irak. Nah, kalau melihat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia kemarin, Arab Saudi mencetak 7 gol dan kemasukan 8 gol. Produktivitas kita sedikit lebih baik walaupun jumlah kebobolan kita lebih banyak. Kita bahas nih kalau gitu. Dengan track record seperti ini, 11 kali menang, Indonesia baru 1 kali menang dan draw-nya tadi ada 4 kali. Gimana kan di babak keempat? Saya sih lebih melihat ke head to head terakhir kita ya. 2 kali pertandingan terakhir kan sebenarnya kita tidak kalah lawan Arab Saudi. 1 kali imbang pada saat kita main di Riyadh tahun lalu dan kita menang juga tahun lalu di bulan November pada saat main di GBK. Itu satu-satunya kemenangan kita lawan Arab Saudi. Sejarah tercipta saat itu. Tapi yang menjadi persoalan adalah rekor away kita kan tidak terlalu bagus. Kita main 5 kali di putaran ketiga, kita 2 kali draw, 3 kali kalah. Tapi salah satu draw-nya lawan Arab Saudi. Kalau kita bicara 5 pertandingan itu kan 10 babak kita mainkan. Permainan terbaik kita hanya 1 babak pada saat away itu ya. Pada saat kita meladeni Arab Saudi dengan kita menyerang di babak pertama. Di mana kita mencetak 1 gol unggul kemudian disamakan di babak kedua. Jadi artinya kita punya peluang sebenarnya. Cuman pada saat pertandingan di bulan September 2024 itu kan pelatih kita bukan pelatih yang sekarang. Nah, itu pasti akan ada perbedaan strategi atau perbedaan penanganan. Saya tidak mengecilkan arti pelatih yang sekarang, tapi dalam 4 pertandingan yang sudah kita lalui bersama dengan pelatih terbaru sekarang itu, saya sih menganggap bahwa dia tidak punya plan B, C, D, E, F, G, dan seterusnya pada saat plan A-nya nggak jalan. Kita menang 2 kali lawan Bahrain, lawan Cina karena plan A kita jalan. Kita bertahan, kita menang. Lawan Australia, di pertandingan pertama dia, plan A-nya adalah attacking. Pada saat lawan meng-counter, kita nggak punya plan B. Plan B-nya. Lawan Jepang lebih berantakan lagi. Kita bertahan, tapi berantakan tanpa kita bisa keluar sama sekali. Ini persoalannya pada saat kita nanti harus menghadapi Arab Saudi dan juga Irak nanti. Gitu. Tadi juga saya sempat mendengar ya, kita juga sempat menyimak pernyataan dari Patrick Kluivert. Dia juga tidak menganggap Arab Saudi ini tim yang lemah atau tim yang mudah dikalahkan. Dia bicara bahkan ini grup yang sangat berat. Yang harus dilalui oleh timnas Indonesia. Nah, kalau lihat kita pemain kunci di Arab Saudi dengan peringkat FIFA 59, ada Salem Al-Dawsari, lalu Saleh Al-Sehri. Ini performanya cukup bagus lah ya. Di putaran ketiga ada Arab Saudi ini ada 7 gol tadi dan kemasukan 8 gol. Dengan pemain kunci 2 orang ini dan dengan skuad yang kita miliki sekarang, ditambah kita di depan kehilangan Ola Romani, bagaimana nih? Sebenarnya kehilangan Ola Romani itu yang paling mungkin akan membuat kita tapi percaya bahwa tim kita akan optimis. Patrick Kluivert sudah membuktikan, sudah membicarakan bahwa dia optimis. Kemudian dia bilang dia punya plan B. Masih harus dilihat plan B-nya ini apa dengan tidak adanya Ola Romani. Dan kita belum boleh tahu plan B-nya apa. Boleh tahu. Mungkin dengan memasukkan naturalisasi baru kan biasanya seperti itu. Karena dia berpikir bahwa tidak akan ada. Dia kan pernah bilang bahwa tidak akan ada pemain baru yang dimainkan nantinya. Mungkin Mauro Zilstra yang akan dimainkan. Tapi yang harus dilihat adalah Al-Shehri. Al-Shehri ini pada saat uji coba di bulan Juni lalu setelah mereka tersingkir dari Australia di Gold Cup, dia mencetak 2 gol. Kemudian mereka sampai ke perempat final Gold Cup. Artinya secara persiapan mereka sudah mempersiapkan, mereka ikut Gold Cup. Nanti di bulan September mereka berhadapan dengan Republik Ceko di away di Republik Ceko. Jadi mereka sudah memikirkan bagaimana untuk menghadapi lawan-lawannya nanti di putaran keempat. Dan yang harus diwaspadai, waktu putaran sebelumnya itu ada home and away. Kalau masih di fase grup. Sekarang kan nggak ada home and away itu. Betul. Dan bermain di Arab Saudi. Apa yang harus diwaspadai? Segala macam permainan, terutama menghadapi negara-negara Jazirah Arab kan pasti harus menghadapi bagaimana trikinya mereka. Lawan Arab Saudi yang satu sama aja mereka banyak sekali loh melakukan triki-triki yang walaupun kalau dibandingkan dengan Qatar, trikinya Arab Saudi itu sangat minim dibandingkan dengan Qatar, dibandingkan dengan Bahrain. Saya lebih mengatakan bahwa kita beruntung tidak berhadapan dengan Bahrain. Kenapa? Karena Bahrain di putaran ketiga, home, mereka menang 4 kali dan hanya kalah 1 kali. Arab Saudi ini hanya menang 1 kali pada saat home. Kalah 2 kali dan draw 2 kali, diantaranya draw itu melawan kita. Jadi tanda kutip masih lebih fair lah ya. Ya masih lebih fair dan kita masih lebih punya peluang setidaknya imbang menghadapi mereka. Kalau melihat performa mereka dengan produktivitas 7 gol di putaran sebelumnya,
ini cukup produktifkah atau sebenarnya biasa saja Arab Saudi ini bisa disaingi oleh tim-tim lawan, terutama nanti di babak keempat kualifikasi? Main 10 kali dengan cetak 7 gol kan, artinya mereka bahkan tidak sampai ke hanya 0,7 ya artinya. Dan saya pikir juga tidak terlalu istimewa untuk gambaran mereka ada di ranking ke-59. Pada saat putaran ketiga terakhir kan mereka ada di ranking 58 sebelum disalip oleh Irak. Jadi dari sisi mencetak gol saya tidak terlalu mengkhawatirkan mereka. Dari sisi kemasukan gol mereka hanya 8. Nah, yang menjadi persoalan adalah kita kan banyak sekali ya kemasukan, terutama pada saat kita away. Terakhir kita kalah away itu 1-5, kemudian kalah 0-8, kita kalah 1-2 juga dari Cina, tim yang ada di urutan juru kunci grup. Jadi yang harus kita waspadai adalah lini belakang kita pada saat kita mau melakukan strategi. Oke, tadi sudah Arab Saudi, kita sekarang lihat Irak. Peringkat FIFA-nya ini tidak terpaut jauh dengan Arab Saudi. Di putaran ketiga kemarin, Irak mencetak 9 gol ya dari beberapa laga dan kemasukan 9 gol. Sebenarnya ya tidak jauh-jauh beda dengan Arab Saudi, tapi secara peringkat FIFA mereka satu tingkat di atas. Kalau kita mewaspadai Arab Saudi, jangan lupa juga Irak lebih punya reputasi baik sepertinya. Apa yang harus diwaspadai dari Irak ini, Bung Gita? Yang harus diwaspadai adalah kita kalah 3 kali dalam di fase kedua, 1 tahun terakhir ini ya. Kita kalah 1-5 di Irak, kemudian kita kalah 1-3 di Qatar pada saat Piala Asia, bahkan di GBK kita kalah 0-2. Ini yang harus kita waspadai. Kita sambil tampilkan juga, Bung Gita, ini ada track record pertemuan kita dengan Irak di slide berikutnya. Silakan dilanjutkan. Ya, ini kekalahan kita tiga kali ini, walaupun sekarang kan tim kita sudah berubah dibandingkan dengan kekalahan terakhir kita melawan Irak 0-2 di GBK itu. Tapi pada saat itu sudah ada JIZ juga sudah ada, Ragnar juga sudah ada. Artinya sudah banyak pemain-pemain kita yang sekarang bermain sebagai pemain naturalisasi. Jadi tetap kita harus waspada karena kita belum pernah mencatat kemenangan sekalipun atas Irak, hanya 1 kali imbang. Kalau kita tadi saya bilang kan kita imbang 1-1, mungkin kita imbang lawan Arab Saudi. Nah, kita tidak boleh kalah juga dari Irak karena kalau kalah peluang kita akan sangat sulit. Kenapa? Karena di pertandingan terakhir yang ketemu adalah Irak dan Arab Saudi. Ini ada juga kami hadirkan beberapa pemain kunci dari Irak. Ada Aiman Hussein dan Ibrahim Bayesh. Apa yang Anda lihat dari dua pemain ini? Ini terutama Aiman Hussein ya. Dia membuktikan bahwa dia salah satu goal getter terbaik yang dimiliki oleh Irak sekarang. Banyak golnya juga ke gawang tim kita. Kemudian juga membawa mereka progres banyak di Piala Asia. Ini agak penurunan di mana mereka hanya ada di urutan ketiga di kualifikasi putaran ketiga. Mereka kalah peringkat dari Jordan walaupun mereka mengalahkan Jordan di away. Nah ini bahayanya adalah kita tidak pernah menang away. Irak ini 2 kali menang away, 1 kali imbang away dan hanya 2 kali kalah. Jadi ini tim terbaik away di putaran ketiga yang masuk ke putaran keempat. Ini yang harus kita waspadai. Kemudian masih ada Ali Jassim juga ya, pemain junior kita yang menyingkirkan kita di Piala Asia Under-23. Nah, kalau tadi Arab Saudi perlu kita waspadai, ini sepertinya lebih harus diwaspadai karena melihat produktivitas mereka, melihat pemain-pemain kunci mereka yang selalu merepotkan lini belakang timnas Indonesia di babak sebelumnya. Nah, kalau kita melihat Irak dan Arab Saudi ini kan pernah kita hadapi di babak sebelumnya, ya, di fase-fase sebelumnya. Dan yang perlu diingat saat itu belum ada Patrick Kluivert, masih ada Sintayong. Dengan perubahan kepelatihan, sebenarnya tadi sudah Anda singgung juga beberapa hal yang bisa menjadi diferensiasi antara kepelatihan Sintayong dan Patrick Kluivert. Kalau melihat perbedaan pola permainan, perbedaan kultur permainan yang selama ini kita tahu dari Sintayong dan juga Patrick Kluivert, dengan melihat dua calon lawan kita di babak keempat. Saya sih harus menganggap bahwa Sintayong lebih punya plan B, C, D, E. Contohnya melawan Australia, di mana kita bermain imbang 0-0. 10 menit pertama kita nyerang abis loh. Tapi begitu kita diserang oleh Australia, dia langsung memutuskan mundur. Walaupun itu dikritik oleh banyak orang. Kok takut menghadapi Australia? Tapi ini bukan soal takut atau tidak takut. Ini soal menggapai 1 poin. Dan dia berhasil di situ. Patrick Kluivert belum berhasil pada saat plan itu nggak jalan. Melawan Bahrain itu tadi yang saya bilang. Kita jalan karena Bahrain tidak punya kemampuan untuk menekan pertahanan kita. Jadi kita anteng-anteng aja bertahan, kita bermain seperti solid. Melawan Cina jauh lebih luar biasa ya. Egy kerjasama dengan Ole waktu itu sangat luar biasa sekali sehingga kita bisa mencetak 1 gol, itu pun lewat penalti. Tapi penalti ataupun tidak penalti itu gol. Nah, yang harus diperbaiki dari Patrick Kluivert juga Alex Pastur juga di Lansat adalah bagaimana kalau kita terdesak tidak punya plan A nggak jalan, kita harus plan B karena
ini wajib setidaknya 1 kali menang dan 1 kali imbang untuk lolos, nggak bisa cuma hanya 2 kali imbang aja. Gitu. Nah, yang terakhir kalau bicara soal plan tadi, ya kalau Anda mengkomparasi antara Sintayong dan Patrick Kluivert, Sintayong punya plan B, plan C, kalau Patrick Kluivert sepertinya belum tampak, belum kelihatan ya, belum kelihatan. Dan dia bicara hari ini soal ada plan B ketika Ole Romani tidak bisa bermain di kualifikasi babak keempat. Apakah solusinya Jan Schreven yang kemarin mencetak 6 gol di AFF U23? Susah juga ya kalau menganggap lawan Brunei ya. Kemarin saya ngeliat pertandingan lawan Brunei itu kayaknya apa ya? Brunei itu kagum banget sama pemain kita. jadi seperti tidak memberikan tekanan ke kita, memberikan ruang. Kan pemain bisa cetak gol yang bagus itu kalau dia dikasih ruang, dikasih waktu. Dan Jan Schreven itu banyak sekali dikasih ruang dan waktu. Bahkan 2 gol luar biasa kita dari Raihan Hanan dan juga dari Arkan Fikri itu dari tendangan bebas, bukan tendangan bebas, tendangan dari luar kotak penalti yang mereka diberi kesempatan ya. Raven terbukti pada saat Piala Asia Under-20 tidak banyak berkembang melawan Iran, kalah 0-3 kita. Dia cetak 1 gol memang lawan Uzbekistan, tidak main lawan Yaman. Tapi pada saat di Stadion Madia juga berhadapan dengan Timor Leste dia hanya bikin 1 gol. Jadi kalau dulu pelatih kita sebelum Kluivert bilang bahwa dia belum saatnya dewasa untuk main di timnas, ya mungkin itu. Tapi kan ada Mauro Zilstra yang sedang proses sekarang untuk naturalisasi. Mudah-mudahan itu jadi solusi. Dan kalau mau bicara soal Raven, kita mungkin masih bisa lihat di pertandingan-pertandingan berikutnya. Ada Filipina dan Malaysia. Atau di fase berikutnya di Piala AFF U23. Ada Thailand atau mungkin Vietnam. Itu dia. Setelah bisa lolos dari situ dan menunjukkan performa, barulah kita bisa bicara plan B-nya. Tapi kan Ole Romani tadi bilang di sosial medianya bahwa operasinya lancar. Dia akan ingin kembali dengan cepat dan alegria dia bilang. Alegria itu kan artinya cheerful, joyful, penuh optimisme. Ya mudah-mudahan aja. Selalu ini ya, motonya dia ya. September mungkin nggak ikut FIFA Matchday yang lawan Lebanon Kuwait, tapi siapa tahu. Kalau gitu finger cross. Ya, finger cross. Mudah-mudahan Ole ini bisa segera sembuh dan mungkin proses Mauro Zilstra juga akan lebih cepat dan menjadi plan B-nya Patrick Kluivert nanti saat babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Terima kasih Bung Gita sudah memberikan analisisnya di Sapa Indonesia Malam Kompas TV. Sampai jumpa lagi, selamat malam Bung Gita. Saudara, setelah jeda masih ada informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam. Polda Metro Jaya memeriksa Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi yaitu Projo Freddy Damanik sebagai saksi kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kami segera kembali. FIFA hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku FIFA sekarang. Dari Wingsuit. Kejutan, tutup botol Aku FIFA. Ini Bu Leni, pemenang mobil listrik. Gak nyangka dapat mobil dari Aku FIFA. Dan banyak pemenang lainnya. Alhamdulillah dapat emas. Ingin seperti mereka? Beli Aku FIFA sekarang, masih banyak hadiah miliaran menanti. Mulai 25 kalsium 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스